banyak baca sholawat dulu. Sama halnya kayak kalau kita ingin mengutarakan tentang doa kita terkait dengan jodoh, terutamanya kalau kita misalnya ingin gitu ya dijodohkan dengan seseorang. Teman-teman bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang ada kayak salah paham tentang ini, sholawatin orang yang kita suka atau nyolawatin orang yang kita suka supaya menjadi jodoh kita. Nah, ternyata banyak gitu ya masih yang kayak salah paham atau salah menangkap gitu maksud dari istilah sholawatin orang yang kita suka. Nah, jadi di sini aku pengen ngebahas itu. Untuk seperti apa lengkapnya, simak terus videonya ya. Berkaitan dengan sholawatin orang yang kita suka ini, ada beberapa yang komen misalnya kayak, kok kesannya kayak memaksa ya, gitu, memaksa supaya kita dijodohkan dengan orang tersebut. Kok kesannya kayak, mohon maaf nih ya, kayak pelet syariah gitu, kayak ya black magic, cuman pakai bacaan-bacaan yang misalnya kayak sholawat, atau ada yang bilang kayak pengasihan gitu. Nah, nyolawatin orang yang kita suka itu beda gitu ya teman-teman dengan hal-hal tersebut. Beda banget. Mungkin memang yang bikin salah paham itu adalah istilahnya, sholawatin orang yang kita suka. Jadi kesannya mungkin kayak kita ngelihat orang tersebut, kita ngelihat fotonya terus kita sholawatin gitu ya. Atau kayak kita ketemu orangnya terus kita qomat kami di depannya baca sholawat. Tidak seperti itu gitu yang kita maksud di sini. Jadi maksud sholawatin aja yang biasanya aku share di video-video aku di channel YouTube ini adalah kita membaca sholawat, kita ngamalin sholawat itu sebagai penghubung doa-doa kita, pembuka doa-doa kita. Jadi sebelum kita berdoa kepada Allah, sebelum kita menyampaikan hajat kita, sebelum kita mengutarakan masalah yang ingin kita selesaikan, sebelum kita ngobrol sama Allah, kita buka, ya, kita awali dengan memperbanyak baca sholawat. Karena sholawat itu sendiri adalah perantara ya, perantara antara kita dengan Allah gitu, yang menghubungkan kita dengan Allah, pembuka doa-doa kita, yang bisa memberikan perantara atau syafaat gitu. Jadi kalau pingin doanya itu lebih cepat terkabul, nah itu banyak yang bilang bahwa kita harus memperbanyak sholawat. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa kalau tidak diawali dengan sholawat, maka doa-doa kita itu masih kayak tergantung gitu, masih terkatung-katung di langit ya. Jadi di sini kita ngamalin sholawat itu adalah sebagai pembuka gitu, sebagai yang mengawali doa-doa kita. Bahkan bukan hanya di urusan tentang jodoh ya, bahkan di urusan apapun, di segala doa apapun, selama itu untuk kebaikan doa-doanya, maka emang ayo kita awali dengan memperbanyak baca sholawat. Makanya di sini kalau aku share tentang amalan sholawat itu lebih sukanya, lebih enaknya itu setelah selesai sholat gitu. Nah biasanya kan setelah selesai sholat tuh kita mau berdoa nih kepada Allah. Nah jadi sebelum kita berdoa kepada Allah, kita awali dulu dengan memperbanyak amalan sholawat. Karena kita tahu bahwa Rasulullah itu bisa memberikan syafaat gitu. Rasulullah adalah perantara kita antara kita dengan Allah. Makanya lebih enak, lebih apa ya? Lebih afdolnya itu ngamalin sholawat itu setelah selesai sholat gitu. Jadi sebelum kita berdoa, kita perbanyak amalan sholawat dalam segala apapun doanya. Bukan hanya tentang jodoh, tentang impian-impian kita, ataupun tentang masalah-masalah yang ingin kita selesaikan, minta ampun kepada Allah, itu diawali dengan memperbanyak baca sholawat. Oke, balik lagi tentang sholawatin orang yang kita suka. Sama prinsipnya seperti yang aku utarakan tadi, bahwa sebelum kita berdoa, itu kita perbanyak amalan sholawat, kita perbanyak baca sholawat dulu. Sama halnya kayak kalau kita ingin mengutarakan tentang doa kita terkait dengan jodoh, terutamanya kalau kita misalnya ingin gitu ya dijodohkan dengan seseorang. Teman-teman bisa lihat video ini, beliau Profesor Quraish Shihab bersama Mbak Najwa Shihab di situ ngebahas gitu, boleh nggak sih kita menyebut nama orang yang kita suka dalam doa kita? Beliau menjawab boleh, nggak apa-apa. Nah jadi di sini kalau kita lagi suka sama seseorang, lagi jatuh cinta sama seseorang,
ya kembalikan lagi gitu, kembalikan lagi kepada Allah, utarakan lagi kepada Allah. Tapi Kak, kan Allah lebih tahu gitu ya, bahwa kita suka sama orang tersebut. Allah pasti lebih tahu. Tapi kan dengan doa, dengan kita mengutarakan itu menunjukkan adanya kemesraan gitu dalam doa-doa kita, adanya kedekatan kita dengan Allah. Jadi kita sampaikan ulang, kita kembalikan lagi perasaan yang kita miliki saat ini kepada Allah. Ya Allah, hamba lagi suka nih sama si A, misalnya gitu ya. Lagi suka sama si A, jika dia memang jodohku ya tolong dekatkan, tolong lembutkan hatinya. Jika memang bukan, tolonglah jaga hatiku. Misalnya kayak gitu, doanya bebas gitu ya. Doanya kayak benar-benar kemesraan kita dengan Tuhan. Jadi nggak hubungan kita dengan Allah itu nggak kaku gitu loh. Dengan kita mengutarakan, kita curhat kepada Allah, itu benar-benar menunjukkan kemesraan antara hamba dengan Tuhan. Jadi poin utamanya adalah kalau kita lagi suka sama seseorang, kita lagi jatuh cinta sama seseorang, ya kita kembalikan lagi apa yang kita rasakan kepada Allah. Nah, sebelum kita mengutarakan hal tersebut, sebelum kita berdoa tentang hal tersebut, kita awali dengan memperbanyak baca sholawat. Sholawatnya bebas, bacaannya boleh yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh yang sallallahu ala Muhammad, dengan jumlah berapapun, misalnya 100 kali atau 1000 kali, bebas. Nah, dengan kita memperbanyak sholawat, kita yakin bahwa doa kita itu akan sampai gitu ya, akan sampai dengan adanya booster gitu ya, dengan adanya booster kita baca sholawat, adanya perantara. Nah, maka ya udah gitu, kita habis memperbanyak baca sholawat, kita berdoa mengutarakan apa yang kita inginkan. Salah satunya adalah tentang itu tadi, kayak minta didekatkan dengan orang yang kita suka. Dan salah satu hal yang penting juga setelah kita berdoa adalah proses detachment, proses melepaskan, proses mewakilkan sepenuhnya kepada Allah. Teman-teman yang udah ngikutin channel aku cukup lama, di sini ya aku bukan cuma ngebahas tentang sholawat, tapi juga beberapa hal tentang self development. Salah satunya adalah law of attraction. Nah, salah satu prinsipnya LOA gitu ya, setelah kita selesai mengutarakan apa yang kita inginkan kepada Tuhan, kalau orang-orang LOA di luar sana bilangnya universe. Jadi setelah kita mengutarakan apa yang kita inginkan, langkah selanjutnya adalah detachment, melepaskan. Nggak terlalu mikirin, nggak terlalu nungguin, nggak terlalu terikat dengan apa yang udah kita doakan. Jadi detach gitu, melepaskan. Bisa dibilang ya proses tawakal gitu ya, proses mewakilkan sepenuhnya kepada Allah. Salah satunya juga ya tentang doa kita tadi, tentang jodoh gitu ya, tentang perasaan yang kita punya, ya udah lepasin kepada Allah. Kan doanya udah bilang gini bahwa ya Allah, hamba lagi suka, kalau emang dia ya tolong dekatkan, tolong lembutkan hatinya. Terus juga kita minta supaya hati kita juga terjaga gitu, hati kita juga dilembutkan juga hatinya dalam menerima apapun yang Allah berikan. Nah, salah satu caranya supaya kita bisa detachment atau melepaskan, maka kita nggak boleh lagi terfokus pada doa kita gitu. Ya udah, doa yang udah kita utarakan biar diproses sama Allah. Nah, kita fokus membangun diri kita sesuai dengan apa yang kita doakan. Yang kita ingin doakan kan terkait dengan cinta gitu ya. Kalau kita ingin menarik cinta, kita ingin menarik hal yang sama dengan apa yang kita inginkan, maka kita harus menjadi hal itu tersebut. Karena di prinsipnya LOA, you attract what you are. Kamu menarik yang sesuai dengan dirimu, kamu menarik sesuatu yang sama dengan dirimu. Jadi kalau kamu ingin menarik cinta, maka diri kita juga harus penuh dengan cinta. Makanya setelah kita berdoa, cara detachment-nya adalah lebih fokus kepada diri kita, lebih fokus mencintai diri kita, lebih fokus untuk mengembangkan diri kita gitu, ngejar impian kita, lebih fokus kepada self love kita. Contohnya nih ya, teman-teman bisa mengalihkan rasa cinta yang sedang dirasa itu kepada karya. Contohnya nih, teman-teman nulis ya, nulis kisahnya, nulis perasaan jatuh cintanya menjadi sebuah cerpen misalnya, menjadi sebuah novel, kemudian kita tulis di Wattpad misalnya. Bacanya gimana ya? Wattpad ya adalah ya aplikasi tentang wadah kita bisa menuliskan cerita-cerita. Teman-teman bisa nulis gitu, atau bikin novel, bikin buku,
atau juga bikin, mungkin yang punya darah-darah seni bisa bikin lagu, bisa bikin puisi. Nah, jadi kita ubah gitu ya, bagaimana caranya mengkonversi rasa suka itu menjadi sebuah karya. Kan banyak tuh di luar sana yang orang-orang sukses itu lahir dari jatuh cinta, lahir dari patah hati gitu, karena mereka gini, dari perasaan yang mereka punya, mereka nggak terfokus pada hal itu, tapi mereka menuangkannya menjadi sebuah karya, menuangkannya kepada hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Maka dengan itu semua, insya Allah kita bisa bakal lebih detach gitu, kita bisa lebih melepaskan, karena kita nggak fokus lagi mengejar orang yang kita suka, tapi kita lebih fokus mengembangkan diri kita. Kita lebih self love kepada kita, lebih mencintai diri kita, gimana caranya nggak insecure gitu. Nah, salah satunya adalah bikin karya. Saat kita detachment nih teman-teman, saat kita udah nggak mikirin lagi, kita lebih enjoy dengan diri kita lebih enjoy dengan kehidupan diri kita lebih fokus mengejar mimpi, fokus bikin karya, maka bisa jadi nih ya, someday, suatu saat, orang yang kita udah utarakan nih kepada Allah bahwa kita suka sama orang tersebut, kita udah memperbanyak baca sholawat sebelum kita berdoa tentang orang tersebut, bisa jadi nih tiba-tiba orang tersebut datang dalam hidup kita tanpa kita kayak, loh kok tiba-tiba ada aja yang bikin kita deket sama orang tersebut. Bisa jadi itu adalah jawaban dari doa kita bahwa ya, orang ini adalah orang yang tepat gitu, he's the one atau she is the one. Tapi bisa jadi kita justru malah dijauhkan, malah kayak udah berdoa nih tentang rasa yang aku suka, tapi malah dijauhkan. Nah, bisa jadi itu juga adalah jawabannya, karena ternyata Allah ingin mendatangkan orang yang jauh lebih baik. Ternyata Allah ingin menyelamatkan kita dari orang yang salah. So, setelah kita berdoa, detach aja, lepasin aja, nggak terlalu nungguin, nggak terlalu kayak ngebet banget. Detach, relax, tenang, santai. Jadi habis berdoa tenang, santai, fokus pada diri kita, fokus self love, fokus mengembangkan diri kita. Nah, teman-teman kalau ingin lebih banyak belajar tentang ini ya, hubungan, relationship, teman-teman bisa ikutin channelnya Kak Tresnani. Nah, beliau itu ngebahas tentang law of attraction, juga sekaligus ngebahas tentang dating gitu ya, tentang gimana caranya menjalin hubungan menjadi terutamanya cewek nih ya, supaya menjadi high value woman gitu. So, sekarang jadi paham ya tentang sholawatin orang yang kita suka. Jadi maksudnya adalah kita berdoa kepada Allah, kita mengutarakan kepada Allah bahwa kita lagi suka sama seseorang. Nah, sebelum kita mengutarakan, kita perbanyak baca sholawat. Makanya lebih baik kita ngamalin sholawatnya itu emang setelah selesai sholat, teman-teman. Jadi setelah selesai sholat, kemudian ngamalin sholawat, perbanyak baca sholawat, habis itu barulah berdoa tentang hajat yang ingin kita raih. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan jodoh tadi, yang berkaitan tentang perasaan kita pada seseorang misalnya. Nah, habis itu adalah detachment. Jangan terlalu ngotot, jangan terlalu nungguin, relax aja, tenang, calm. Kita fokus pada diri kita, self love ya. Kalau orang yang udah self love, mencintai diri mereka fokus dengan kehidupan mereka, maka auranya tuh bakal beda gitu. Maka tanpa kita sadari ya, orang-orang itu ngelihat kita kayak wah gitu, orang ini beda gitu ya. Maka ya kayak misalnya orang lain atau lawan jenis bisa aja gitu udah tertarik sama kita tanpa kita harus berusaha terlalu gimana-gimana, karena kita udah bahagia dari dalam. Maka untuk menarik kebahagiaan dari luar itu insya Allah bakal lebih mudah, karena kita udah bahagianya itu dari dalam. Oke, mungkin itu aja yang pingin aku bahas di video kali ini terkait dengan sholawatin orang yang kita suka. Semoga bermanfaat dan semoga lebih dipahami lagi ya tentang ngamalin sholawat. Dan mohon maaf juga apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di @dndasutari, karena di situ aku biasanya share tentang hal-hal berkaitan dengan amalan sholawat dan juga hal-hal yang lain.
Silahkan follow aja di @dndasutari. Atau kalau teman-teman tertarik untuk mengikuti kelas online yang berkaitan dengan Riyadhus Shalawat dan juga Law of Attraction, teman-teman bisa hubungi admin di nomor ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.